الحمد لله الذي خلق الموجودات من العدم بنور الإيجاد وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله الباقي بلا نفاد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العباد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين في جميع البلاد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، اتقوا الله ما استطعتم بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، إن الله لا يخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين jamaah sidang Jumat di Masjid Al-Falah rahimakumullah. Belakangan ini kita melihat muncul kecenderungan dari saudara-saudara kita seiman yang mengedepankan pendekatan dakwah yang keras dan agresif. Ironisnya, model dakwah seperti itu kadang ditujukan kepada sesama muslim, bahkan tidak segan untuk berkonfrontasi secara terbuka dengan pemerintah selaku ulil amri. Sebagai akibatnya, ma'asyiral hadirin, umat Islam menjadi terpecah dalam menyikapi model dakwah seperti itu. Yang lebih menyedihkan lagi, niat baik untuk beramar ma'ruf nahi munkar secara keras dan agresif seperti itu malah menimbulkan mudarat dan kemungkaran lain yang lebih besar. Khutbah Jumat siang hari ini ingin mengajak para jamaah untuk mengkaji kembali fiqh dakwah, seni berdakwah yang direkomendasikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah pendekatan dan dakwah yang kita pilih selama ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga As-Sunnah? Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat di Masjid Al-Falah rahimakumullah, dalam tradisi keilmuan Islam dikenal konsep hizbah yang bertujuan menjaga stabilitas internal masyarakat muslim dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Hizbah dalam bahasa agama lebih populer juga dengan istilah amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 104 berikut ini. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah kaum yang beruntung. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, poin yang patut dicatat bersama dalam konteks ini adalah apakah setiap orang diwajibkan melakukan hizbah atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar tanpa terkecuali? Jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak. Tidak semua orang berkewajiban hizbah, tetapi yang wajib hanya mereka yang memenuhi persyaratan. Sebab kata minkum dalam ayat di atas mengindikasikan arti sebagian, bukan semuanya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh muhtasib,
pelaku hizbah atau pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, yang bersangkutan memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, mengedepankan sikap lemah lembut, berjiwa sabar, dan mengupayakan cara-cara yang bijak. Dalam catatan sejarah Islam klasik, ma'asyiral hadirin, pendekatan dakwah yang syarat kekerasan pernah dipraktikkan oleh kelompok Khawarij yang dikenal begitu bersemangat di dalam beragama, tetapi memiliki pemahaman yang kaku dan sempit, sehingga cenderung serampangan dan gegabah dalam bertindak. Mereka juga mudah mengobrol vonis fasik, murtad maupun kafir kepada pihak-pihak yang berseberangan jalan dan berbeda paham dengan mereka. Kaum Khawarij pernah mengafirkan seluruh pemimpin Muslim di zamannya. Mereka menjatuhkan vonis mati kepada pemimpin-pemimpin Muslim kala itu. Dan mereka yang diincar untuk dibunuh oleh kaum Khawarij kala itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Sayyidina Amr ibn al-As. Menariknya, ma'asyiral hadirin, Rasulullah SAW jauh-jauh hari sebelumnya sudah meramalkan fenomena dakwah seperti itu. Dalam hadis beliau berikut ini, yakhruju minhu qaumun yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu taraqiyahum. Pada akhir zaman nanti akan datang sekelompok orang. Mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran, tetapi hanya sampai tenggorokannya saja, tidak sampai ke dalam hati, sehingga tidak mampu memahami esensinya dengan baik. Yanruquna minal Islam nuruqas sahbi minal ramiyah. Mereka keluar dari kebenaran bagaikan anak panah lepas dari busurnya. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Syarat kedua dalam melakukan hizbah adalah bahwa amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan itu telah dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban yang besar dan berat. Sesuatu yang diwajibkan tentunya dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan, bukan kemudaratan. Tegasnya, ma'asyiral hadirin, amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh melahirkan kemungkaran baru. Termasuk dalam kategori kemungkaran baru yang timbul akibat hizbah dan juga akibat amar ma'ruf nahi munkar adalah jatuhnya korban jiwa, jatuhnya korban luka, dan juga rusaknya harta benda. Kemudian syarat yang ketiga yang harus dipenuhi oleh pelaku hizbah dan juga pelaku amar ma'ruf nahi munkar adalah bahwa ia mampu melaksanakannya. Apabila ia tidak memiliki kemampuan, maka kewajibannya menjadi gugur. Tidak heran jika Rasulullah SAW membuat beberapa level, beberapa tingkatan dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, di mana Rasul menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya diatasi dengan tangannya, dengan powernya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Jika tidak mampu, maka dia beramar ma'ruf nahi munkar dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika ia masih tidak mampu juga, maka cukup baginya ingkar di dalam hati, meski itu merupakan tingkat keimanan yang paling rendah. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat di Masjid Al-Falah rahimahullah. Seorang muhtasib hendaknya menahan diri jika ia menghitung bahwa tindakannya memberantas kemungkaran akan mendatangkan risiko dan bahaya bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi umat Islam secara umum. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu
alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum. Wahai kaum beriman, jagalah dirimu. Jangan sampai orang yang sesat itu memberimu bahaya apabila kamu memberinya petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali, dan Dia akan menerangkan kepadamu apa-apa yang dahulu telah kalian lakukan. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Secara umum, ajaran Islam itu bercirikan moderatisme atau wasatiyah Islamiyah, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami menjadikan kamu wahai umat Islam sebagai umat tengah, yakni umat yang adil dan terpilih, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan umat manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW yang saat itu tengah bermalam di Mina dalam rangkaian prosesi ibadah haji, pernah menasihati sahabat Ibnu Mas'ud yang kala itu mengambil batu-batuan besar, padahal diperintahkan oleh beliau untuk mengambil kerikil untuk keperluan melempar jumrah. Kala itu Rasulullah mengatakan, "Iyyakum wal ghulu." Jauhilah sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Sesungguhnya sikap berlebihan telah membinasakan generasi-generasi sebelum kalian. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Wasatiyah atau moderatisme berarti sikap menjaga keseimbangan di antara dua sisi yang sama tercelanya, yakni ekstrem kiri yang cenderung terlalu longgar dan liberal, dan ekstrem kanan yang cenderung terlalu ketat dan konservatif. Karakter ekstrem di dalam beragama, ma'asyiral hadirin, biasanya diikuti oleh sikap-sikap beragama berikut ini. Pertama, fanatik terhadap satu pemahaman dan sulit untuk menerima pandangan yang berbeda. Kedua, ada kecenderungan untuk berburuk sangka, su'udzan, negative thinking terhadap orang lain karena menganggap dirinya yang paling benar. Dan yang ketiga, menganggap pihak lain yang tidak sepaham dengannya sebagai pihak yang sesat, bahkan kafir, sehingga halal darahnya. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, ada seorang Badui, seorang Arab desa yang membuang air kencing di dalam masjid karena ketidakmengertian dan keluguannya. Tentu saja hal itu membuat para sahabat geram dan marah kala itu. Mereka hendak menghardik si Badui karena kencing di dalam masjid. Namun Rasulullah SAW justru meminta para sahabat untuk memberikan kesempatan dan membiarkan si Badui menyelesaikan hajatnya. Beliau justru memberikan arahan kepada para sahabatnya, biarkanlah, cukup kalian segera menyiram air kencingnya dengan air. Sesungguhnya kalian diperintah untuk mempermudah, bukan mempersulit. Sembari mengatakan, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Apa yang terjadi kemudian, ma'asyiral hadirin rahimakumullah? Melihat para sahabat Nabi menyiram air kencingnya, orang Badui, orang Arab desa itu menjadi sadar bahwa kencing di dalam masjid itu dilarang. Kemudian ia berujar dan bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan bodohnya itu di masa yang akan datang. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita semua merenungkan kembali pilihan-pilihan fiqh dakwah, seni dakwah kita selama ini.
Sudahkah pendekatan dan metode dakwah kita mencerminkan karakteristik Islam sebagai agama yang moderat, yang lebih mengedepankan maslahat ketimbang spekulasi tindakan yang berpotensi menimbulkan kemungkaran baru yang lebih berat dan serius daripada kemungkaran yang tidak diatasinya itu. Semoga kita semua dapat meneladani kearifan dan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam berhizbah dan beramar ma'ruf nahi munkar tanpa kekerasan. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور